warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ninda. Selamat pagi. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas ataupun sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Sebelumnya, apakah Ibu Dinda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Dinda Sari Sahar. Asal saya dari Pinrang. Saya lahir tanggal 21 Desember 93. Saya terangkat di sini tahun 2020. Kemudian di sini saya mengajar sebagai guru produktif otomatisasi tata kelola perkantoran. Ya, terima kasih Bu Ninda. Jadi sebelum Ibu Ninda melakukan pembelajaran di kelas, kita akan dulu percakapan untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Yang saya mau tanyakan di sini, apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan laksanakan di kelas? Tujuannya itu Bu sesuai dengan KD yang telah saya susun. Karena kan kita berdasarkan dengan kurikulum K13. Ya. Jadi berdasarkan KIKD-nya. Nah, kebetulan pada saat Ibu melakukan observasi nantinya itu bertepatan dengan KD tentang syarat personil administrasi. Jadi tujuan yang pembelajaran yang ingin saya capai itu ada beberapa Bu yang berkaitan dengan materi syarat personil administrasi seperti itu. Seperti itu ya. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu capai yang mana? Area pengembangannya itu setidaknya siswa bisa membedakan mana yang termasuk syarat untuk bisa menjadi personil administrasi, mana yang bukan syaratnya. Karena kan di situ ada materinya nanti dijelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon personil administrasi. Jadi mereka bisa menyusun apa saja syaratnya, mana yang bukan syarat. Baik Bu. Kemudian strategi apa yang Ibu pakai dalam pembelajaran untuk tujuan yang Ibu akan capai tersebut? Strateginya lebih ke strategi pembelajaran Bu. Ya. Strategi pembelajarannya saya di sini Bu, saya berfokus kepada siswa. Jadi siswa yang nantinya dalam pembelajaran saya yang lebih aktif untuk mengidentifikasi mana yang termasuk syarat pembelajaran, mana yang syarat administrasi, syarat personal administrasi, mana yang bukan. Jadi strateginya itu lebih ke saintik ya. Jadi strategi yang Ibu persiapkan itu yaitu lebih harus mengutamakan siswa ya Bu ya. Jadi siswa sebagai fokus dalam pembelajaran. Jadi bukan kita dulu sebagai lebih ya, tetapi siswa ya Bu ya. Untuk melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Siap Bu. Oke, mari Bu Ninda. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semuanya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar terkait dengan mata pelajaran administrasi. Nah, adapun yang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kalau ketua kelas untuk mempersiapkan kelasnya dulu.
personel kantor. Kegiatan dalam kantor tersebut dapat berjalan dengan lancar karena adanya administrasi perkantoran. Pembahasan mengenai personil administrasi pada bab ini akan lebih banyak membahas mengenai personil administrasi perkantoran atau lebih tepatnya personil kantor. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan personil kantor? Yuk kita simak materi berikut ini. Nah, sekarang perhatikan di atas. Jadi kompetensi dasar yang ingin kita capai pada materi hari ini, pada pembelajaran hari ini, yang pertama adalah dalam segi pengetahuan, kalian mampu menganalisis apa saja persyaratan personalia administrasi. Personalia ini maksudnya adalah personil dari administrasi itu sendiri, ya. Yang kedua adalah dari segi keterampilan, kalian bisa menyusun bagaimana sih personil administrasi itu, bagaimana apa-apa saja syaratnya supaya kita bisa menjadi personil dari administrasi itu sendiri, ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jadi metode pembelajaran kita hari ini adalah belajar kelompok, diskusi kelompok, ya. Nanti pada akhir setelah kalian menyaksikan tayangan di atas, kita akan bermain. Bermain dalam hal ini adalah bermain TTS secara berkelompok. Jadi metodenya kita gabungkan dengan diskusi kelompok dan TGT. TGT itu adalah Team Games Tournament. Jadi setiap anggota kelompok harus aktif dalam menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Pertanyaan yang saya berikan dalam bentuk teka-teki silang. Ya, paham sampai di sini? Ya. Sebelum itu saya akan bagi kelompok. Jadi setelah saya bagi kelompoknya, kalian silahkan bergabung dengan teman kelompoknya. Setelah itu saya akan bagikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jelas? Jelas. Kelompok 1, Juverdi, Agrival, dan Krisna. Ya. Kelompok 2, Selma, Jeffries, dan Fatita. Ingat ya, kelompok 2. Kelompok 3, Fitri Handayani, Naila, dan Ibe. Kelompok 4, Novi, Sarah, dan Wika. Ya. Kelompok 5, Melanie, Safira, Mitra Dewi, dan Jenny. Paham ya? Nah, sekarang karena sudah tahu kelompoknya, silakan bergabung dengan teman kelompoknya sekarang. Ya, silakan bagi kelompok, bagi buktinya, berhadapan, tolong berhadapan. Ya, kayak gitu. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, sekarang saya akan bagikan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ini jangan LKPD-nya. Jadi kalian akan mencocokkan materi yang di atas, ya, dengan video pembelajaran yang akan saya putarkan. Kemudian kalian silakan bertanya jika ada yang tidak dimengerti. Paham? Oke, silakan perhatikan modulnya, LKPD-nya, dan silakan perhatikan juga videonya. Jadi silakan dicoret-coret, itu ya tidak masalah, ya. Personil kantor adalah orang-orang atau karyawan atau pegawai yang menjalankan atau melayani pekerjaan-pekerjaan dalam suatu organisasi untuk suatu tujuan tertentu
dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan. Personil kantor merupakan elemen yang sangat penting untuk diperhatikan karena tanpa adanya personil dalam kantor, maka dapat dipastikan organisasi atau kantor tidak akan berjalan dengan lancar. Macam-macam personil kantor dapat dibedakan menjadi administrator, manajer, staf, dan pegawai atau worker. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab personil kantor. Kita bedakan menjadi 5, yaitu tingkat direktur, administrator, bagian keuangan, sekretaris, dan penerima tamu. Kita bahas satu persatu ya. Untuk direktur, bagian ini bertugas melakukan pemantauan dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor secara keseluruhan, melakukan pengaturan pembagian tugas pekerjaan personil, serta melakukan pengaturan mekanisme kerja dan perlengkapan kerja kantor sesuai kebutuhan. Untuk administrator, bagian ini bertugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga kantor dan bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan dan penyimpanan semua warkat atau surat keluar dan surat masuk, serta urusan kearsipan dan kepegawaian pada umumnya. Pada bagian keuangan, bagian ini bertanggung jawab terhadap kegiatan mengelola keuangan, serta melakukan pengaturan arus kas keluar dan kas masuk. Pada jabatan sekretaris, bagian ini bertanggung jawab dalam pembuatan agenda dan jadwal kegiatan kerja pimpinan juga untuk karyawan di bagian lainnya, serta pembuatan surat keluar. Bagian penerima tamu, bagian ini bertanggung jawab atas pelayanan terhadap tamu atau orang-orang yang mempunyai kepentingan terhadap kantor. Syarat yang sudah diselesaikan, maka seseorang dianggap mampu mengerjakan suatu pekerjaan dan diterima sebagai karyawan kantor. Anggapan bahwa seseorang dianggap mampu mengerjakan suatu pekerjaan jika ia memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai merupakan hal yang sangat lazim. Untuk persyaratan keterampilan, organisasi atau kantor biasanya telah memiliki standar setiap pekerjaan yang terukur. Artinya, personil yang terampil adalah personil yang dapat bekerja sesuai dengan mutu, jumlah, dan waktu yang telah ditentukan. Di bagian manapun dia ditempatkan, seorang karyawan kantor sudah seharusnya mampu melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Untuk persyaratan kepribadian menyangkut watak dan sifat yang baik yang harus dimiliki oleh personel kantor. Setiap orang akan memiliki kepribadian yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan watak orang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Beberapa syarat kepribadian yang diperlukan oleh seorang personel kantor yakni loyalitas. Dalam hal ini adalah kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Kemudian ada tekun dan rajin, melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, cermat dan teliti. Ada sabar, dalam hal ini tidak cepat putus asa dan ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kerapian, yang artinya setiap pekerjaan dilakukan dengan baik, tertata rapi dan tidak berantakan. Yang terakhir, dapat menyimpan rahasia. Dalam hal ini, personil yang baik dan bertanggung jawab adalah personil yang dapat menjaga dan menyimpan rahasia suatu perusahaan. Sekian dulu penjelasan mengenai menyusun persyaratan personil administrasi. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan personil kantor, ya, syarat jadi personil kantor. Nah, dari video di atas, apa yang kalian bisa simpulkan terkait dengan persyaratan personil administratif? Yang pertama, syarat untuk menjadi personil administrasi ada berapa? Ada? 3. Yang pertama apa? Syarat
Kelompok B dapat poin 10, kelompok lainnya 0. Ya, Bu. Jadi ini kita cepat-cepatan. Bu. Paham ya? Paham ya? Oke, sekarang silakan dijawab. Ingat, perwakilan tiap kelompok nanti akan naik. Semuanya akan naik. Dan bilang saya pindah, semuanya akan mendapat bagian ya. Jadi silakan dijawab soalnya secara berkelompok ya. Cari jawabannya, jawabannya sudah ada di modul yang kalian pegang. Semuanya ada di situ. Silakan dijawab. Saya kasih waktu 15 menit untuk menjawab soalnya. Silakan dijawab. Sudah diselesaikan, maka seseorang dianggap mampu mengerjakan suatu pekerjaan dan diterima sebagai karyawan kantor. Anggapan bahwa seseorang dianggap mampu mengerjakan suatu pekerjaan jika ia memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai merupakan hal yang sangat lazim. Untuk persyaratan keterampilan, organisasi atau kantor biasanya telah memiliki standar setiap pekerjaan yang terukur. Artinya, personil yang terampil adalah personil yang dapat bekerja sesuai dengan mutu, jumlah, dan waktu yang telah ditentukan. Di bagian manapun dia ditempatkan, seorang karyawan kantor sudah seharusnya mampu melaksanakan semua pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik dan benar. Untuk persyaratan kepribadian menyangkut watak dan sifat yang baik yang harus dimiliki oleh personel kantor. Setiap orang akan memiliki kepribadian yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan watak orang tersebut. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Beberapa syarat kepribadian yang diperlukan oleh seorang personel kantor yakni loyalitas. Dalam hal ini adalah kesetiaan terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Kemudian ada tekun dan rajin, melaksanakan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh, cermat dan teliti. Ada sabar, dalam hal ini tidak cepat putus asa dan ulet dalam melaksanakan setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Kerapian, yang artinya setiap pekerjaan dilakukan dengan baik, tertata rapi dan tidak berantakan. Yang terakhir, dapat menyimpan rahasia. Dalam hal ini, personil yang baik dan bertanggung jawab adalah personil yang dapat menjaga dan menyimpan rahasia suatu perusahaan. Sekian dulu penjelasan mengenai menyusun persyaratan personil administrasi. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi penjelasan terkait dengan personil kantor, ya, syarat jadi personil kantor. Nah, dari video di atas, apa yang kalian bisa simpulkan terkait dengan persyaratan personil administratif? Yang pertama, syarat untuk menjadi personil administrasi ada berapa? Ada? 3. Yang pertama apa? Syarat pengetahuan. Syarat
Berjumpa lagi kita Bu Ninda dalam percakapan pasca observasi. Namun saya memperkenalkan diri dulu ya Pak Gabur ya. Saya Aryati, guru SMK Negeri 1 Bonehau, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Saat ini saya masih ditemani dengan teman saya Ibu Ninda Sari Sahar sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani Bapak Abdul Ghafur sebagai pengajar praktik saya di Angkatan 8 ini. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Selamat pagi Ibu Ninda. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Baik. Terima kasih. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait jalannya observasi di kelas yang sudah Ibu lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan? Ya, pertama Bu, belum terbiasa Bu, Ya. karena kan ini awal pertama di observasi, jadi agak tegang rasa Bu. Ada yang mengawasi gitu Bu. Tapi seiring berjalannya pembelajaran, saya sudah mulai terbiasa dengan adanya observasi tersebut Bu, dan alhamdulillahnya selesai sesuai dengan yang saya harapkan. Ya Bu ya, sama juga dengan saya. Pada saat saya awal didampingi Pak Ghafur, saya juga agak tegang Bu. Ya Pak Ghafur ya. Jadi segala sesuatu yang baru itu pasti kita tegang. Tetapi apabila kita menjalani dengan baik, pasti juga berjalan dengan baik ya Bu Ninda ya. Ibu Ninda bisa ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan saat pembelajaran. Iya Bu. Jadi yang tahapan pertama itu saya membuat perangkat pembelajaran Bu. Ya. Dari RPP, media pembelajarannya dari mana, kemudian LKPD-nya seperti apa. Itu yang saya susun pertama Bu. Kemudian bahan ajarnya juga pertama. Kemudian selanjutnya pada saat semuanya siap, saya masuk di kelas. Yang perlu saya kembangkan yaitu ada dua, karena kan kita masih itu bukan belum ke 13, jadi lebih fokusnya ke pengetahuan dan keterampilan siswa. Nah, ke pengetahuannya itu saya nilai dari bagaimana cara siswa menanggapi saya sementara pada saat saya menjelaskan begitu kan. Saya tampilkan materi saya di PowerPoint, menggunakan PowerPoint, LCD, kemudian setelah saya menjelaskan lebih ringkas mengenai materi apa yang kita pelajari hari itu, menjelaskan tujuannya, apa tujuan yang ingin dicapai, kompetensi dasar apa yang ingin dicapai. Setelah itu saya menjelaskan Bu. Setelah saya menjelaskan, saya lebih ke keterampilannya. Keterampilannya itu saya bikin sejenis metodenya Bu. Metode pembelajaran saya itu lebih ke TGT Bu. Ya, TGT dan games tournament. Jadi saya bikin selembar kertas yang isinya soal-soal, tapi kertas itu saya bentuk dalam bentuk teka-teki silang. Soalnya saya ambil dari materi yang saya ajarkan pada hari itu. Jadi masih nyantol cerita yang pikirannya anak-anak. Jadi saya bagi kelompok, kemudian saya beri kelompoknya, saya paling banyak itu 3 sampai 4 orang, karena menurut saya semakin banyak anggota kelompok tidak efektif pembelajaran kelompoknya Bu. Ada yang merasa teracuhkan mungkin atau apa, jadi saya maksimal itu 4 orang Bu. Setelah saya bagi kelompoknya Bu, saya jelaskan aturan mainnya seperti apa. Kemudian saya laksanakan sesuai dengan aturannya Bu. Dan hasilnya ya siswa aktif lah Bu. Ada timbul rasa saing, jiwa bersaingnya gitu, supaya nggak kalah sama temannya gitu. Alhamdulillah ya Bu ya Nanda. Iya Bu. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, area pengembangan yang sudah disampaikan, apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas? Seperti tadi pengetahuannya, Ibu menginginkan agar siswa bisa menanggapi. Dari segi keterampilannya, bagaimana? Apakah semua siswa sudah
bisa mengikutinya dengan baik, Bu. Iya. Menurut saya sama pembelajaran yang kemarin Iya. ya Bu, sudah berjalan sesuai yang saya harapkan, sesuai berjalan dengan baik, tapi tentu Bu, dalam pembelajaran masih ada kekurangannya Bu. Nah, kekurangannya itu yang pertama pasti diantara namanya dinamika kelas, pengelolaan kelas. Pertama saya kekurangannya Bu itu pengelolaan kelasnya. Masih banyak yang kayak susah untuk mendengar begitu pengelolaan kelasnya. Yang kedua, ada saja beberapa siswa yang walaupun saya katakan cuma 3 sampai 4 kelompok